Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Oke guys, banyak banget yang bilang kamu beneran mau pindah rumah dari Cilincing atau Jakarta Utara. Aku bilang ke mereka, ya mudah-mudahan lancar lah kalau misalkan Mbah bener ngasih rumah untuk aku atau adik aku. Yang penting kan udah ada niat lah untuk ngasih rumah baru. Yang nggak tahu kapan, yang penting udah mau siap-siap sih, nunggu apa-apa dari sananya. Apa rumahnya udah jadi apa belum kan aku juga nggak tahu. Soalnya kan rumah ini ya ada masalah lah istilahnya dari mbah sama pihak berwajib. Nah dari situ ya udah Mbak Uti udah ngomong ke ayah, aku dengerin pas berapa tahun yang lalu lah Mbak pernah ngomong rumah ini udah dijual. Nah dari situ ya udahlah, mau gimana lagi. Yang penting kalau beneran ngasih rumah untuk tempat tinggal aku dan keluarga aku, ya alhamdulillah banget lah. Yang penting ntar bisa jengukin mbah. Ya nggak tahu lah nanti rumah ini beneran dijual apa enggak. Yang jelas udah ngomong kayak gitu ke kitanya, mbahnya, mbak aku. Jadi aku nggak bisa memaksakan omongan mbak, mau gimana lagi. Kalau mbak Uyut udah nggak ada, nah istilahnya ganti rugi lah atas rumah aku mau dijual. Tapi gak tahu pindah kemana, ke alamat mana, aku juga nggak tahu. Ya kalau didengar-dengar sih lewat CCTV antara Bekasi sama Tangerang atau enggak Bogor, cuman aku nggak tahu bener apa enggaknya. Ya mudah-mudahan aja lah cepat terlaksanakan, ya cepat kelar. Ya nggak tahu lah beneran apa enggak disita bank atau gimana. Yang penting udah ada niat untuk pindah rumah. Nggak tahu di mana, daerah mana. Yang penting daerah situ sih, Bekasi, Bogor sama Tangerang. Ya nggak tahu lah, nanti lihat aja dulu guys. Soalnya belakangan ini udah mau rapi-rapi sih, mau siap packing. Ya nggak tahu lah jadinya kapan. Yang penting doain aja mudah-mudahan aku sehat, bisa nambahin ongkos buat apa ya namanya, buat pindah rumahnya. Ya mudah-mudahan aku ada ongkos buat pindah rumah nanti. Nggak tahu mau dibangun ini atau enggak, kayaknya nggak mungkin dah rumah ini bakalan dibagusin, soalnya kan mau dipindahkan karena ada masalah dengan pihak berwajib. Nggak tahu gara-gara apa, aku juga nggak tahu ya. Intinya doain aja lah, mudah-mudahan aku ada rezeki banyak dari Allah untuk bisa nabung buat pindahin barang-barangnya ini, soalnya banyak.
nanti aku buang-buangin atau nggak ngasih orang lah istilahnya yang membutuhkan. Doain aja ya guys, mudah-mudahan ini yang terbaik buat masa depan aku kelak nanti. Kasih yang udah doain aku, dan mudah-mudahan terkabulkan rencana kami sekeluarga pindah rumah nantinya. Oke guys, kali ini aku juga bingung. Nanti kalau misalkan pindah rumah, aku kan tiap bulan check up terus, check up ke dokter, terapi lah istilahnya, mau punggung, mau otak, saraf. Nah, aku bingungnya nanti gimana dokternya, bisa nggak ya dokternya pindahin ke lokasi rumah. Soalnya kan kalau misalkan bolak-balik takutnya macet, kendaraannya banyak. Ya aku juga nggak tahu lah istilahnya. Yang penting aku lagi memikirkan itu aja, gimana nanti aku check upnya, apakah bolak-balik Jakarta tempat tinggal baru atau gimana. Dokternya juga aku belum ngomong ke dokternya sih, cuman nanti kita diomongkan dulu sama keluarga dan enaknya gimana. Soalnya kan aku masih terapi, yang udah mau sembuh sih istilahnya, cuma kan namanya juga apa ya, badan aku merasa pegel-pegel dan pikiran masih sakit lah istilahnya, masih sepoyongan juga. Makanya itu aku bingung, ntar ini mau pindah kemana coba, alamatnya aja belum pasti. Kalau ngedengar-dengar sih Bekasi, Bogor, Tangerang, cuman kan akunya masih mikir-mikir dulu. Kalau jauh dari rumah sakit, dokternya mau nggak pindah ke misalkan di Grogol atau di mana. Makanya itu aku bingung, masa iya bolak-balik ke sini, bolak-balik ke lokasi dokter yang terapi kerja di sini di Jakarta Utara. Aku pengennya nanti mau ngomong sama dokter, dokter enaknya gimana, aku soalnya mau pindah gini, dokternya bisa nggak pindah juga atau enggak aku ke rumah dokter lah, di lokasi rumah dokter di mana, nanti aku minta alamatnya. Soalnya bukan apa-apa kalau aku tanpa dokter. Takut laki-laki zaman sekarang kan kayak gitu, tipu-tipu daya. Makanya aku memikirkan itu aja sih. Kalau misalkan pindah, orang tua sanggup ke bolak-balik ke rumah sakit? Itu yang dipertanyakan nanti. Kalau misalkan dokter ya pindah kemana, aku bilang apa ntar? Mungkin ntar orang tua aku yang ngomong aja lah istilahnya, masalah rumah pindah lokasi yang baru. Aku nggak bisa ikut-ikutan sih masalah ini. Cuman satu, harus dampingin dokter. Kalau enggak ntar aku jangan sampai kayak dulu lagi. Makanya itu aku harus memikirkan itu. Aku mah sanggup aja bolak-balik Jakarta, misalkan Bogor atau Tangerang atau Bekasi, bisa aja. Cuman satu hal yang aku ganjel adalah
dokternya, apakah boleh apa tidak, bisa dipindahin atau enggak. Itu yang aku memikirkan itu. Walau aku udah sembuh total, ya setidaknya nunggu pihak dokter dulu dicabut obatnya apa gimana. Aku juga nggak tahu, soalnya kan aku udah nggak ada efek apapun itu, mau timbul atau apapun itu nggak tahu lah, udah nggak ada, cuma satu doang. Bisa nggak aku bakalan main ke sini lagi kalau misalkan check up ke dokter? Itu yang pertanyakan. Apa dokter ya ke rumah baru atau gimana? Nggak enak juga aku manggil dokter ke rumah baru nanti. Kalau kalau misalkan jauh ya otomatis bisa aja bolak-balik. So, sebulan sekali ini kok. Misalkan hari ini check up, bulan depannya lagi check up. Orang sebulan sekali doang kok. Ya cuman itu yang aku pikirkan. Nanti kalau aku pindah, dokternya bisa pindah nggak ya? Di rumah sakit misalkan Fatmawati atau rumah sakit Tangerang. Aku lebih cocoknya di rumah sakit itu. Sama dokter itu maksudnya. Dokter langganan. Nah dari situ aku bingung. Orang tua sanggup gak bolak-balik rumah baru ke rumah sakit RSUD Celincing? Itu yang aku pikirkan sampai sekarang. Kalau misalkan kita pindah rumah terus orang tua misalkan ada kendala kerja atau apa kan, itu yang dipertanyakan, kendaraannya ada nggak, masalahnya kendaraannya aja satu. Nah itu yang dipertanyakan, kendaraan satu emang sanggup beliin kendaraan. Nah dari situ mikir lah, dari sekarang. Aku aja pusing memikirkan kesembuhan aku, yang lagi nunggu kepastian dokter enaknya cabut apa enggak obatnya. Soalnya kan aku udah nggak ada apa-apa lagi. Cuman dokternya udah mulai gimana ya, masih khawatir lah istilahnya kalau aku cabut obatnya. Masih khawatir kondisi aku, soalnya kan dokternya sayang sama aku karena aku pasien paling rajin sedunia. Paling rajin ke dokter, absen juga satu kali atau dua kali karena ada kendala apapun itu. Nah dari situ aku pertanyakan sama warga besar aku kan masih terapi, apakah sanggup belikan mobil untuk orang tua aku. Soalnya aku sendiri gak bisa naik motor karena udah apa sih namanya, kalau naik motor hilang keseimbangan lah istilahnya. Kalau sama adik takutnya kalau dia kerja aja gitu. Kalau misalkan udah lulus, kalau misalkan pada aku kerja, mama nggak sanggup kan
orang jalannya jauh dari rumah baru. Itu yang harus dipertanyakan, emang sanggup belikan kami mobil? Itu dari sekarang dah. Ya naik transportasi emang nggak buang-buang jam. Aku belum ambil nomor, belum nunggu dokternya, apalagi bermacet-macet. Ya nggak apa-apa sih kita bolak-balik. Tapi yang nyetirnya ini nggak adik nggak aku. Kalau adik sibuk ya palingan aku yang nyetir. Ya tapi kembali lagi macetnya ini kalau dokternya pindah itu guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tungguin video-video selanjutnya. See you.